Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tilmidun tilmidatun. Ya, selamat pagi teman-teman kelas 2. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, materinya us lompat ya, us ambil yang bagian Al-Qur'an dulu, ada di bab 2, yaitu tentang surat An-Nas. Surat An-Nas sudah tahu ya teman-teman ya. Ada di juz 30. Langsung saja kita mulai untuk membacanya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia surat An-Nas. Kita mulai dari bacaan ta'awud dulu. A'udzubillah itu bacaan ta'awud namanya. Kemudian bacaan basmalah. Kemudian kita lanjutkan 6 ayat dari surat An-Nas. Ya, teman-teman bisa membaca bersama dengan Usmel. Usmel dari video, teman-teman dari rumah ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, shadaqallahul adzim. Ayat dari surat An-Nas sudah kita baca. Sekarang kita belajar huruf hijaiyah sambung dulu ya. Huruf hijaiyah ada 28 dari a, ba, ta sampai ya. Ya, insya Allah teman-teman sudah hafal ya di kelas 1 ya huruf hijaiyah. Nah, mulai kelas 2 ini belajar nyambung sedikit-sedikit ya. Untuk penulisannya teman-teman bisa membuka buku PAI. Kalau misal gambar yang di slide ini kurang jelas, teman-teman bisa buka buku PAI-nya halaman 19 dan 20. Di sini ada cara penulisan huruf hijaiyah sambung ya. Jadi nanti ada di bagian awal itu tulisannya atau bentuknya seperti apa, kemudian yang tengah bentuknya seperti apa, kemudian yang di akhir bentuknya seperti apa. Nah, ini ada semuanya. Dari huruf A sampai huruf Ya. Ya. Teman-teman bisa perhatikan bentuknya di awal, di tengah dan di akhir. Ya, langsung saja ke contoh. Nah, di sini Usmel kasih catatan di sini ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, jadi 6 hurufnya ini teman-teman hafalkan. Nanti selain 6 huruf ini berarti bisa disambung semuanya ya. Nah, 6 hurufnya apa saja? Nih, ada ini. Yang pertama, alif. Kemudian ada ro. Kemudian ada kembarannya ro, zain. Kemudian ada dal, dal. Yang terakhir waw. Nah, 6 huruf ini teman-teman hafalkan. Nah, kalau ketemu dengan huruf 6 ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Gitu ya. Berarti selain 6 ini semuanya bisa disambung. Langsung ke contoh ya, teman-teman lihat di sini ada huruf salama. Nah, kemudian bentuk sambungnya seperti ini. Bisa disambung semuanya. Kemudian ini tulisan latinnya ya, salama. Kemudian ada huruf zahaba, contoh yang kedua. Dahaba. Jika disambung huruf dal itu tadi termasuk huruf 6 huruf yang tidak bisa disambung, berarti terpisah, tidak boleh disambung nih seperti ini. Da. Kemudian habanya bersambung. Kemudian huruf kaf. Karoya. Contoh yang ketiga, huruf kaf di depan itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Berubah ya. Kaf di depan dan di tengah itu seperti ini. Kemudian huruf ro termasuk 6 huruf yang tidak bisa disambung, berarti tidak disambung dengan huruf setelahnya yaitu huruf ya. Jadi bentuknya seperti ini. Terus saya kasih contoh di sini. Salama dari yang pertama. Sa. Bisa disambung dengan lam? Bisa. Lam bisa nyambung? Bisa. Berarti bisa disambung sama huruf setelahnya, huruf mim. Sa, la, ma. Kemudian
Dhahaba, huruf da. Bisa disambung? Tidak bisa. Berarti hanya harus dipisah. Ha bisa nyambung? Bisa. Berarti disambung dengan huruf setelahnya. Ada huruf ba. Lanjut. Huruf kaf. Kaf berubah seperti ini. Kemudian disambung dengan huruf ro. Ro bisa nyambung nggak? Nggak bisa ya, karena termasuk dengan 6 huruf tadi. Berarti dipisah sama huruf setelahnya. Huruf setelahnya ditulis. Ada huruf ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Salama zahaba karoya. Nah, nih. Kalau sebelah sini Latinnya. Paham ya teman-teman ya? Ini syaratnya satu, harus paham, harus hafal dari huruf A sampai Ya dulu. Kemudian teman-teman menghafalkan bentuknya ya. Di bagian awal, di tengah, dan di akhir. Gitu. Selanjutnya, untuk yang tadi kita sudah belajar huruf hijaiyah, sekarang kita belajar asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya dari surat An-Nas ini ya. Kisahnya sama seperti turunnya surat Al-Falaq. Jadi, sebab turunnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu karena Nabi Muhammad itu ya disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Labid ini orang Yahudi ya. Jadi Nabi Muhammad itu disihir di tali busur, ada 11 ikatan itu bentuk sihirnya. Kemudian Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Kemudian diberi petunjuk agar terbebas dari sihir itu dengan membaca ta'awud. Ya, Nabi disuruh membaca ta'awud, kemudian melanjutkan untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, itu ya. Kemudian ketika dibacakan satu ayat dari kedua surat ini tadi, lepaslah satu ikatan, lalu terasa ringan hingga terlepas seluruh ikatan, lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat setelah terlepas dari seluruh ikatan. Jadi kan jumlah surat An-Nas sama Al-Falaq kan di total 11 ya, sama dengan ikatan sihir ini tadi jumlahnya 11. Jadi ketika dibacakan satu ayat, lepas satu, sampai seluruh ayat dibacakan, lepas semuanya. Gitu ya. Nah, ini tadi asbabun nuzul dari surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Masih tentang surat An-Nas. An-Nas sendiri artinya itu manusia. Nas ya, Nas itu manusia. Jumlah ayatnya itu ada 6. Surat An-Nas ada 6 ayat. Kemudian An-Nas ini surat yang ke-114. Teman-teman kalau di Al-Qur'an atau juz amma itu ada di bagian akhir ya, ada di surat urutan surat ke-114. Kemudian surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi ada golongan surat Makkiyah dan ada golongan surat Madaniyah. Tapi untuk yang An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, disebut surat Makkiyah. Nah, nama lain dari surat An-Nas ini, surat An-Nas itu termasuk surat Al-Mu'awwidhatain. Tain itu artinya dua. Ya, berarti An-Nas sama surat apa? Tadi sudah disebutkan di asbabun nuzul, An-Nas dan Al-Falaq. Jadi artinya Al-Mu'awwidhatain ini dua surat perlindungan. Ya. Dua surat perlindungan itu ada surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, isi kandungan dari An-Nas. Quran surat An-Nas. Yang pertama, teman-teman bisa lihat yang pertama, di situ ada perintah agar senantiasa memohon pertolongannya ke siapa? Ke Allah ya. Jadi kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu ingat kepada Allah di setiap saat ya, dan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, kita selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Ya, jadi setan itu bisa membisikkan di dada kita, di telinga kita. Nah, jika itu tentang hal-hal yang buruk, kita harus menghindarinya. Gitu ya.
Untuk tugas yang pertama, teman-teman bisa menuliskan ayat dengan huruf hijaiyah ya. Ayat 1 sampai 6. Jadi semuanya surat An-Nas ditulis. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan artinya ya, teman-teman ya. Boleh melihat di buku PAI-nya atau di Al-Qur'an terjemah atau di juz amma ya. Untuk soal yang kedua, itu tentang huruf hijaiyah sambung. Di sini Usmel siapkan 3 soal. Ada huruf sakana, nomor 1, nomor 2 qawama, nomor 3 syakala. Silahkan teman-teman dilanjutkan setelah tugas menulis ayat dan arti surat An-Nas ya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan huruf hijaiyah ini 3 saja. Ingat, ada 6 huruf yang tidak bisa disambung. Ya, teman-teman silahkan ini tiga-tiganya ini ditulis dengan huruf hijaiyah sambung ya. Nah, untuk materi PAI hari ini Usmel cukupkan. Kita belajar tentang surat An-Nas dan juga huruf hijaiyah sambung. Ya, nanti insya Allah kita sering-sering latihan ya untuk menulis hijaiyahnya biar lancar gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Usmel. Usmel cukupkan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.